Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Martin. Good afternoon. Good morning. Good afternoon. Yes. Good afternoon and Good morning in UK. London. Okay, and good afternoon, Zaki. Yeah. Welcome to the Fishers webinar. The topic: molecular assay of Fishers viral and microbial disease. Okay, my name Reni. I will moderator for today. This webinar to speakers. First one, Zaki from Buski PM and Martin Big from Sinjin. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah bergabung di webinar kita yang berkolaborasi dengan Buski PM. Wow, pesertanya lumayan banyak, udah 118. Hari ini kita webinar tentang molecular assay of Fishers viral and microbial disease. Oke. Adapun aturan dari webinar kali ini, tadi ya kalau gini, untuk pertama itu adalah nanti sesi pertama adalah Ibu Zaki dari BKIPM, merupakan Ketua Pokja Pengembangan Kerjasama dan Data Informasi Buski PM, dan speaker kedua yaitu Martin Biggs dari Sinjin, merupakan Sales Manager dan Product Specialist. Webinar rules kali ini yaitu tatipnya, pertama saya berharap semua peserta itu hadir dari pertama sampai akhir. Terus yang kedua, nanti di sesi kedua ada list daftar hadir untuk pembuatan e-sertifikat. Jadi namanya tolong dipastikan sesuai dengan sertifikat yang akan kita buat. Tatip yang ketiga, yaitu nanti ada 3 icon. Pertama adalah chat icon, itu fungsinya untuk say hello dan lain sebagainya untuk chat. Sedangkan raise hand icon itu nantinya berfungsi jika ada peserta mau bertanya secara live, tinggal klik raise hand. Yang ketiga yaitu Q&A icon, kalau mau bertanya itu tinggal diklik di sana. Dan saya tidak menyarankan untuk bertanya jangan di chat icon, nanti akan hilang ketika chatnya sudah terlalu banyak. Oke. This webinar we get start, please, Zaki. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sapa kepada seluruh peserta webinar. Selamat datang pada sesi webinar kali ini. Pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa presentasi saya terkait deteksi penyakit ikan dan udang, khususnya dalam hal ini menggunakan teknik biologi molekuler atau kita lebih mengenalnya sebagai PCR. Gitu. Materi yang akan saya sampaikan kali ini terkait deteksi penyakit ikan dan udang dengan teknik biologi molekuler. Isi dari materi saya terkait dengan penyakit udang dan ikan itu sendiri, kemudian deteksi penyakit dengan teknik biologi molekuler, dan sedikit troubleshooting pada dalam pengujian dengan PCR. Ya. Seperti yang kita ketahui, penyakit ikan dan udang ini sebenarnya adalah disebabkan oleh patogen ya. Patogen kita mengenal di dalam pengelompokan patogen itu adalah akibat penyakit infeksi dari virus, infeksi bakterial, dan infeksi parasit dan cendawan. Yang
perlu diperhatikan di dalam mendeteksi penyakit ikan itu sendiri adalah kita harus mengenal patogennya sebelum kita mau mampu mendeteksinya, gitu ya. Jadi yang kita tahu adalah di dalam sebelum kita mendeteksi penyakit, kita harus tahu bahwa tipe-tipe serangan dari patogen itu sendiri. Bagaimana perbedaan antara infeksi virus, kemudian infeksi bakteri, juga parasit dan cendawan. Yang kita kenal adalah dalam penyakit viral itu disebabkan oleh infeksi virus. Virus itu sendiri adalah kita tahu hanya ada 2, kelompok virus DNA ataupun RNA. Dari sisi ukuran juga kita tahu perbedaan dengan bakteri, dia di antara keempat patogen, kelompok patogen tadi, dia ukurannya paling kecil, sekitar 0,02 sampai 0,25 mikron ya. Ukurannya tuh sangat kecil. Sifat infeksi juga itu agak berbeda, karena biasanya infeksi virus itu pasti sifat infeksinya akut. Artinya pola kematian pada saat dia terjadi serangan itu akan dalam jangka waktu yang cepat atau pendek saja, waktunya singkat begitu. Makanya kita mengenal infeksi virus itu sebagai obligat parasit, karena virus itu tidak akan bisa hidup kalau tidak ada sel hidup atau sel inangnya. Bagaimana dengan bakteri? Kalau bakteri dia relatif lebih sedikit besar daripada virus karena ukurannya di atas 0,4 mikron. Dan seperti virus tadi, kalau virus ada DNA, RNA, kalau bakteri kita mengelompokkan secara besarnya sebagai gram negatif dan gram positif. Sifat infeksinya juga sedikit berbeda, biasanya subakut sampai dengan kronis. Akibatnya juga terlihat dari pola kematiannya juga, itu juga agak bertahap ya, tidak seperti infeksi virus karena dia pola kematiannya biasanya secara gradual. Nah, kenapa infeksi bakteri itu infeksinya tidak ada di dalam sel inang, tetapi in between sel, jadi di antara sel, sehingga untuk kasus-kasus infeksi bakterial sangat dimungkinkan untuk dilakukan pengobatan ya. Tidak dengan infeksi virus. Kalau infeksi virus biasanya tidak bisa dilakukan dengan pengobatan, melainkan harus dilakukan dengan vaksinasi misalnya, kalau di dalam konteks pencegahan gitu ya. Nah, kemudian kelompok untuk yang infeksi parasit dan cendawan seperti apa? Dia biasanya ukurannya lebih besar ya, di atas 1 sampai 4 mikron biasanya. Even itu mikrosporidia sekalipun ukurannya menjadi tetap lebih besar dibanding bakteri. Nah, sifat infeksi kemudian kita membedakan untuk parasit dan cendawan itu sebagai infeksi eksternal dan internal. Artinya ada yang menginfeksi di permukaan saja atau ada yang sampai ke dalam internal organ gitu ya. Sifat infeksinya juga subakut sampai kronis. Kenapa? Karena sifat infeksinya itu biasanya awalnya infeksi primer dan selanjutnya akan diteruskan sebagai infeksi sekunder. Sekunder dalam hal ini kemudian nanti akan ada peran infeksi bakteri sebagai secondary infection-nya. Nah, yang menariknya untuk kelompok parasit dan cendawan ini masih dimungkinkan dilakukan pengobatan dengan beberapa metode, misalnya melalui pakan, pencelupan, ataupun perendaman. Yang kita tahu dari sisi mekanisme infeksi patogen itu adalah seperti yang saya sampaikan tadi ya, karena biasa kita tahu kelompok besar ya, bahwa ada lingkungan, kemudian ada host, ada juga kondisi patogen. Nah, di alam sendiri sebetulnya keempat patogen tadi itu merupakan suatu
semacam biota yang ada di lingkungan ya. Di situ ada fungus, parasit, virus, bakteria. Nah, itu biasanya mixing di dalam satu lingkungan. Nah, bagaimana kemungkinan infeksi itu bisa terjadi ya? Ada yang namanya single infection, ada yang namanya multiple infection, atau bahkan sebagai co-infection. Apa perbedaannya? Kalau perbedaan dari multiple infection dengan multiple infection itu adalah bisa dalam satu patogen, ya, dalam satu kelompok patogen ada dua jenis di situ. Misalnya infeksi kalau pada udang adalah ada infeksi dari white spot disease, biasanya terkadang di situ dijumpai juga infeksi lagi dengan IMNV begitu. Nah, kalau untuk jadi ada multiple infection, ada dua infeksi virus bersamaan di dalam satu. Tetapi yang dikatakan sebagai co-infection kadang ada related antara ke kelompok-kelompok patogen tadi. Contohnya misalnya infeksi awalnya adalah parasit, kemudian secondary infection-nya itu adalah infeksi bakterial ataupun fungus begitu ya. Jadi itu artinya menjadi co-infection. Kapan itu bisa terjadi? Apabila terjadi penurunan resistensi pada patogen yang ada. Artinya di mana kondisi inang itu sudah tidak mampu lagi untuk menahan laju dari virulensi si patogen tadi ya. Kemudian juga penyebab adanya kemungkinan co-infection, multiple infection juga adanya peningkatan dari jumlah dan jenis patogen yang menyebabkan infeksi. Bahkan beberapa di samping morbidity, kemungkinan akan terjadi juga mortality ya. Artinya morbidity adalah angka kesakitan, mortality adalah angka kematian. Nah, bagaimana kemudian ada juga faktor kegagalan vaksinasi misalnya. Vaksinasi yang kita tahu untuk beberapa itu sudah banyak diterapkan untuk komoditi-komoditi perikanan budidaya ikan ya, misalnya salmon, kemudian kerapu, itu sudah menggunakan vaksinasi sebagai salah satu bagian dari pencegahan. Nah, yang kita tahu efektivitas vaksinasi tadi agak berbeda-beda ya. Vaksinasi untuk mikroba bakteri maupun untuk infeksi bakterial maupun untuk virus itu kemudian menjadi berbeda. Nah, kegagalan vaksinasi tadi juga memberikan peluang kepada patogen itu untuk menginfeksi dari inang. Yang kita kenal sebagai transmisi penyakit ikan itu adalah kita tahu kontak langsung antar ikan secara vertikal maupun horizontal. Vertikal yang kita pahami adalah bagaimana penyakit itu diturunkan dari induk ke anaknya ya, keturunannya ya. Makanya dari sisi penyebaran untuk beberapa deteksi biasanya kalau untuk di kelompok-kelompok hatchery itu untuk sebagai screening itu induknya itu dari ovumnya atau sperm dari pejantannya itu pun sudah masuk ke dalam ranah contoh uji untuk dilakukan screening pengujian. Karena untuk memastikan di dalam proses pembenihan itu tidak ada infeksi vertikal dari induk ke anaknya gitu ya. Kemudian kontak langsung tadi salah satunya juga melalui kulit ya, luka terbuka, kemudian insang ya. Itu insang itu walaupun dia tertutup operkulum itu merupakan masih kategori organ luar karena dia terekspos langsung dengan lingkungan begitu ya. Kemudian transmisi berikutnya yang kita tahu melalui peroral, melalui mulut. Seperti apa? Misalnya kondisi masih banyaknya farm yang memberikan pakan dari ikan-ikan rucah ya. Padahal kita tahu ikan rucah itu adalah salah satu faktor yang memungkinkan sebagai mediator untuk si patogen tadi
menginsersi ke dalam ikan yang sehat ya. Kemudian ini adalah kanibalisme ikan. Jadi sebenarnya udah ada ikan yang sakit, kemudian dia sudah tidak bisa survive atau baru setengah mau mati begitu ya. Itu kemudian dikanibal oleh temannya dan kemudian seperti itu berlangsung, itu yang menjadi transmisi dari patogen tadi. Kemudian pakan yang terkontaminasi. Nah, yang kita kenal adalah ada beberapa pakan, contohnya pada untuk pembenihan di udang gitu ya, itu hatchery itu induknya tuh diberi makan cumi ya, karena dia high protein ya, cumi, cacahan apa, nah itu juga merupakan atau artemia. Nah artemianya dikultur dengan air yang airnya sudah membawa patogen. Itu juga adalah salah satu cara dari transmisi entering patogen ke dalam tubuh ikan atau udang ya. Nah, selanjutnya juga kita mengenal dari sumber air. Seperti yang saya sampaikan, sumber air itu bisa pada saat pemeliharaan, air pemeliharaan, atau ya melalui mediator tadi. Misalnya sebenarnya artemia itu, airnya artemia tidak ke bawah, tetapi pada saat kita mengkultur artemia, air yang kita gunakan itu adalah air yang sudah terkontaminasi dengan patogen, suka atau tidak suka itu akan terbawa juga gitu ya, menjadi salah satu jalur untuk masuknya atau transmisi dari patogen. Peralatan kita juga jangan lupa, itu adalah salah satu juga bagian dari salah satu cara untuk masuknya patogen. Nah, kita juga mengenal vektor. Vektor ada biota hidup, misalnya burung predator, ikan liar, hewan peliharaan, manusia. Manusia itu juga adalah bagian dari salah satu bagaimana proses transmisi patogen itu berlangsung. Yang kita tahu adalah pada saat ada infeksi WSSV di dalam satu tambak, ternyata bukan hanya udangnya saja yang positif WSSV. Ternyata di situ ada kepiting, ya, kepiting ternyata juga pada saat kita uji ternyata ada WSSV-nya juga. Kemudian udang-udang kecil itu juga menjadi salah satu bagian dari vektor gitu. Nah, untuk kelompok-kelompok bakteria yang kita tahu juga itu juga bisa menjadi sifatnya transmisi penyakit itu bersifat zoonosis ya. Jadi kelompok bakteri, Mycobacterium, Edwardsella, Klebsiella ini salah satu menyebabkan bukan hanya kepada ikan, tetapi ternyata bakteri itu sifatnya juga menginfeksi manusia yang mengkonsumsinya gitu ya. Jadi ini juga harus menjadi perhatian. Kenapa saya sampaikan kita perlu tahu mekanisme infeksi? Karena ini adalah bagian dari bagaimana teman-teman nanti mengkolekting contoh uji untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan itu keberhasilannya bukan hanya terhadap pengujian saja, tetapi urutan dari awal sampai ke deteksi akhir itu adalah serangkaian yang nggak boleh dipisahkan, sehingga harus tahu seperti apa mekanisme. Jadi kita tahu di mana letak patogen yang akan kita deteksi atau akan kita lacak, sehingga kita ngerti apa yang harus kita tangani di dalam proses preservasi contoh uji gitu ya. Nah ini kenapa saya menjadikan fokus kepada mekanisme infeksi virus, karena terus terang virus ini sesuatu yang sangat kecil, dia tidak bisa hidup sendiri, makanya kita kenal sebagai obligate parasite, tetapi dia sangat mudah pada saat sudah insersi dan sudah membajak fungsi sel, itu agak sulit dikendalikan ya, karena dia adanya di dalam sel, sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengobatan seperti bakteri begitu ya. Nah, yang kita tahu processing bagaimana virus itu mengattach ke dalam satu sel inang adalah virus itu pasti punya organ untuk yang namanya spike di dalam dia proses untuk
menginsersi ke dalam sel. Nah, pada saat virus tadi ya, attachment equipment-nya tadi itu match ya dengan sel ya, dengan sel, maka dia akan menyuntikkan DNA-nya ke dalam inti sel ya. Jadi dia sudah proses melakukan pembajakan sel dari inang, di mana kemudian dia menginsersi ke dalam DNA atau inti sel dari inang tersebut. Nah, setelah itu dilakukan pembajakan, mereka melakukan perakitan yang kita kenal sebagai virion atau virus-virus muda. Ya, nah kalau kemudian jadi sel tadi tidak sadar bahwa yang dia produksi itu bukan untuk selnya dia, bukan sel inang, tetapi sel itu tadi memproduksi enzim dan segala untuk kebutuhan perakitan dari virus-virus baru. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan kenapa infeksi virus itu sulit untuk dikendalikan. Gitu. Nah, kembali ke permasalahan. Kenapa kita jadi harus tahu ya? Untuk mengetahui sebelum melakukan pengujian, kita harus mengenal dulu metode deteksi patogennya ikan atau penyakit pada ikan atau udang ya. Jadi nanti untuk teman-teman yang akan melakukan deteksi sebelum dikirim ke laboratorium harus tahu gitu. Infeksi ini masuk kategori infeksinya siapa? Ya, ini masuk ranahnya patogen mana yang berperan di dalam menyebabkan si inang ini sakit gitu. Nah, yang kita tahu seperti tadi saya sudah jelaskan di awal, pola kematian itu menjadi penting bagi seorang epidemiolog, bahkan seorang yang harus memberikan resum atau pengantar kepada laboratorium untuk melakukan ujinya apa, ya. Nah, gejala-gejala klinis itu yang harus dikenali. Kita mengenal untuk rujukan aquatic animal disease, itu kita refernya ke OIE manual, di mana di dalam OIE manual itu ada beberapa metode yang kemudian preferensikan, maksudnya apa? Dianjurkan begitu ya, untuk diacu oleh laboratorium-laboratorium diagnostik ya. Yang kita tahu beberapa misalnya infeksi virus ya. Kita tahu yang harus diketahui adalah gejala klinis ya. Gejala klinis itu menjadi kenapa selalu gejala klinis itu letaknya di awal. Karena sebelum kita masuk ke dalam inang itu ada apa di dalamnya, kita harus tahu gitu gejalanya itu apa. Kemudian metode apalagi yang direkomendasikan untuk infeksi virus? Ada histopatologi, ya. Kemudian ada isolasi virus pada kultur sel. Seperti tadi yang saya sampaikan, virus tidak akan bisa hidup kalau tidak pakai inang. Sehingga untuk mempropagasi virus tersebut, kita harus membutuhkan sel hidup, ya, agar virus tadi bisa replicate untuk membentuk virion baru ya. Jadi kita membutuhkan sel lain atau primary cell untuk mempropagasi virus. Kemudian untuk melihat virus lagi dengan cara apa? Dengan transmisi elektron mikroskop. Ini agak sulit juga kita terapkan ya kalau kita hanya ingin mendeteksi positif dan negatif. Bagaimana dengan serologi? Serologi itu bisa based on antibody atau based on antigen, tergantung. Ya, artinya kalau sama seperti sekarang kasus COVID kita 19, itu kita sering rapid ya. Rapid itu yang diambil darahnya. Darahnya kemudian diendapkan agar plasma darah keluar karena kita mau melihat titer antibody kita berapa. Sehingga pelacak yang digunakan untuk melihat titer antibodi kita berarti antigen yang digunakan. Tetapi ada juga yang kemudian dibalik posisinya. Posisinya dibalik itu seperti apa? Kita mau melihat ada nggak virus di tubuh ikan. Berarti yang dipakai untuk menguji adalah antibodi. Gitu. Jadi
itu namanya berbasis serologi atau imunologi. Tetapi ya itu tadi, permasalahannya itu semuanya sulit didapat ya, sulit didapat karena tidak seluruh virus itu punya metode untuk pengujian serologi gitu. Nah, kalau tadi gejala klinis kita bisa lakukan histopatologi, kita memerlukan laboratorium khusus. Kultur sel tidaklah mudah. Bagaimana dengan PCR? PCR itu adalah salah satu metode yang presisi, akurasi tinggi, tetapi di dalam proses aplikasinya juga tidaklah sulit gitu ya. Dan sehingga menjadi PCR itu menjadi golden standard karena jelas di dalam mendeteksi kita melacak dari DNA-nya ya, dari DNA atau dari asam nukleat yang sudah pasti setiap makhluk hidup itu pasti punya asam nukleat. Nah, itu yang nggak bisa, antara asam nukleat satu dan lainnya itu nggak akan ketukar gitu ya. Bahkan untuk berbeda strain saja, itu ada perbedaan dari sisi genotype-nya. Nah, sequencing itu adalah bagian untuk mengkonfirmasi betul tidak gitu fragmen yang dihasilkan itu adalah miliknya si patogen tersebut gitu. Kemudian bagaimana dengan tes bioassay? Tes bioassay juga bisa dilakukan, tetapi bioassay itu adalah untuk memastikan betul tidak virus ini yang menyebabkan sakit atau yang menyebabkan kematian, sehingga dia harus challenge dengan ikan yang sehat atau udang yang sehat untuk memastikan, oh iya ternyata dia punya virulensi tinggi karena dengan infeksi buatan TCID kemudian kematiannya menjadi 50% pada dalam jangka waktu sekian gitu. Nah, itu kalau infeksi virus. Bagaimana dengan infeksi bakteri? Infeksi bakteri pun kemudian direkomendasikan beberapa metode pengujian ya. Misalnya gejala klinis, selalu saya sampaikan gejala klinis itu selalu ada di bagian atas karena itu adalah permulaan sebelum melakukan pengujian laboratorium. Bioassay itu kita mengenal sebagai sama seperti itu ya, uji tantang ya, apakah benar bakteri itu menyebabkan penyakit atau menyebabkan sakit ya. Ada beberapa seperti tadi light microscope itu diperlukan untuk mengkonfirmasi bentuk bakteri, kemudian dia masuk kategori gram positif atau negatif begitu. Histopatologi itu lebih kepada perubahan sel yang diakibatkan oleh adanya infeksi bakterial. Itu hanya melihat perubahan sel saja, perubahan sel atau perubahan jaringan dari inang, tanpa kita tahu itu siapa ya gitu. Oh iya, ternyata intersisial atau di antara sel tadi kelihatan ada kumpulan bakteri. Kita orang histopatologi biasanya akan memberikan rekomendasi. Ini sakit karena infeksi bakterial, tetapi masih unknown. Apa bakterinya? Unknown, nggak ketahuan gitu ya. Makanya harus dilakukan kultur bakteri, ada uji biokimia. Tetapi metode yang kemudian menjadi lebih mudah dan singkat tetap biologi molekuler dari sisi pengujian PCR. Pengujian PCR itu lebih simple, kita tidak perlu tahu itu bakterinya bentuknya apa, ini apa, tetapi pada saat dengan pelacakan asam nukleat ketahuan dia itu siapa ya. Kalau untuk mengkonfirmasi lagi bisa dengan sequencing. Bagaimana kalau dengan bagaimana dengan infeksi parasit dan cendawan? Kalau infeksi parasit dan cendawan, ya karena dia ukurannya lebih besar, pasti akan morfometri itu yang sudah menjadi basic standar dalam pengujian parasit ya. Kemudian light microscope ya, artinya pengamatan dengan mikroskop karena kita harus melihat ada berapa kaki, berapa tentakelnya, berapa bentuknya seperti apa, dia punya mata itu tidak seperti itu. Jadi sesuai dengan kunci taksonomi dari parasit ataupun cendawan. Kalau cendawan dia punya kantong spora atau tidak dan segala rupa. Tetapi tetap terakhir di dalam untuk mengkonfirmasi seluruh pengujian tadi kita tetap menggunakan yang namanya metode biologi molekuler. Nah, untuk acuan
terkait sama aquatic animal disease, tetap acuan metode deteksi penyakit itu kami selalu menyarankan kalau sudah ada yang di Indonesia kan gunakan standar nasional Indonesia, karena SNI kita sudah memuat SNI terkait metode-metode uji laboratorium, karena kita tahu laboratorium itu harus tersertifikasi atau mengikuti standar 17025 ya, karena itu adalah acuan lab penguji gitu. Nah, SNI sendiri di dalam konsep penyusunannya juga mengacu kepada international standard ya. Dalam hal ini kalau untuk aquatic animal disease kita mengacunya kepada OIE begitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah sama aja, kita acu OIE tapi sudah di SNI-kan karena di dalam SNI itu sudah memuat apa yang tertulis di OIE. Bagaimana kalau di OIE belum di SNI-kan ya, kita langsung ngacu lagi kepada manualnya langsung OIE ya. Atau jika di OIE itu masih menjadi listing penyakit-penyakit eksotik dan itu belum diputuskan dengan metode apa pengujian, masih disease card aja, biasanya kan OIE bersidang setahun sekali, tahun 2 kali begitu ya. Nah, kita harus acu kepada jurnal terbaru, jurnal internasional terbaru, apalagi kalau terkait dengan isu terbaru penyakit-penyakit eksotik yang kita belum punya bentuk patogennya dan jangan sampai masuk begitu ya. Nah, itu fungsi-fungsi karantina biasanya di situ. Jadi kita acuannya banyak, bukan cuma standar SNI saja, tetapi juga OIE bahkan international journal ya. Ini hanya sedikit mereview beberapa jenis penyakit viral pada udang. Kita tahu seperti tadi saya mengelompokkan adalah virus RNA, virus DNA ya. RNA kita mengenal ada IMNV, TSV, yellowhead, white tail disease ya, yang sekarang yang terbaru belum masuk ke listing OIE tapi sudah menjadi hot issue di dalam global aquaculture itu adalah VCMD ya. Viral covert mortality disease. Bagaimana dengan virus DNA? Ini ada kita mengenal WSSV, IHHNV. Nah, untuk yang belum masuk ke listing OIE karena manualnya juga belum disusun, tapi sudah masuk ke NACA ya, menjadi list NACA bahwa ini harus hati-hati terhadap penyakit yang sifatnya eksotik. Ini adalah kita mengenal sebagai Shrimp Hemocyte Iridescent Virus atau per 2020 secara taksonomi virus internasional sudah memutuskan SHIV itu berubah nama menjadi Decapod Iridescent Virus 1 ya, DIV1 gitu. Oke, kemudian bagaimana untuk penyakit viral pada ikan gitu. Viral pada ikan kita mengenal ada virus RNA, virus DNA. Ya, sama seperti tadi di udang, kita mengelompokkan virus berdasar dari asam nukleatnya ya. Kita mengenal ada SVC, viral encephalopathy, retinopathy biasanya pada ikan-ikan kerapu, IHN ya, IHNV, infectious hematopoietic necrosis, VHS, TILV, kemudian ada infection di salmonid anemia sama salmonid aquavirus. Yang kita harus perhatikan adalah tidak seluruhnya dari virus-virus ini semua ada di Indonesia ya. Terutama virus-virus yang subtropis ya, contohnya misalnya IHN ya, SVC itu adalah virus-virus atau VHS, itu virus-virus di daerah-daerah beriklim dingin ya. Nah, di Indonesia sih alhamdulillah nggak ada karena memang suhu kita jarang yang 10 derajat di perairannya ya. Jadi kita masih tidak mengenal itu. Bagaimana dengan virus DNA? Virus DNA kita tahu tahun 2002 kita pernah outbreak namanya koi herpes virus disease ya. Seperti biasa infeksi virus serangan awal itu selalu menyebabkan kematian yang besar. Tidak pandang bulu. Yang survive paling cuma 1% gitu ya. Sedikit sekali yang hidup pada serangan awal. Tetapi sama seperti pandemi kita yang sekarang COVID-19 itu infeksi awal itu pasti memakan korban banyak ya. Tapi dalam perjalanannya infeksi virus itu akan direspon oleh antibodi inang secara perlahan-lahan menjadi mereka tuh kebal.
bukan berarti tidak ada, tetapi sifatnya kebal. Artinya mungkin virus itu sudah masuk, tetapi dia hanya dorman saja, nggak bisa ngapa-ngapain karena antibodi dari inang tadi sudah cukup melokalize mereka di dalam satu sel, jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, begitu kita mengenal juga Red Sea bream ini pada ikan-ikan laut ya, kemudian Megalocystis ini di ikan tawar dan laut. Nah, menariknya dari infeksi-infeksi virus itu adalah dia bisa broad spektrum ya, bisa untuk di ikan laut maupun ikan tawar atau hanya spesifik pada ikan tawar aja, seperti contohnya kalau KHV itu hanya spesifik pada ikan tawar dan spesifik pada kelompok siprinid. Jadi kalau di dalam satu petakan kolam ada 2 ikan lele sama ikan koi atau ikan mas, itu yang mati itu ikan koi sama ikan mas. Ikan lelenya gimana? Baik-baik saja. Itulah menariknya virus. Dia sangat spesifik pada inang ya, pada inangnya gitu, pada sel inang. Oke, kemudian bagaimana ya kita harus pahami sebelum kita mengambil sampling ya. Sampling itu kita mengenal harus tahu antara simptom dan clinical sign. Apa sih simptom, apa sih clinical sign ya? Jadi kalau simptom itu masih gejala-gejala awal. Kadang belum memunculkan perubahan di tubuh. Cuman kalau badan kita, kok kayaknya aku nggak enak makan ya, kok kayaknya aku badanku greges gitu ya. Kalau orang, tapi kalau ikan kan atau udang kan kita nggak bisa melihat gitu. Cuman kita ngelihat nih, misalnya kalau FCR-nya kok banyak pakan nggak dimakan ya gitu. Berarti itu sudah merupakan gejala. Atau kemudian kok udang harusnya di bawah, dia ada di atas atau di pinggir aja, udah nongol-nongol gitu ya di tepi-tepian. Padahal dia harusnya ada di bawah. Itu udah merupakan simptom. Bagaimana dengan clinical? Clinical sign atau tanda-tanda klinis itu berarti sudah muncul gitu. Walaupun tidak seluruhnya infeksi virus itu selalu ditandai dengan gejala klinis. Untuk stadia-stadia yang masih muda, biasanya virus itu tidak pakai acara muncul gejala klinis, langsung mortalitinya tinggi. Tetapi ada juga yang dimunculkan gejala klinis yang spesifik. Contohnya misalnya untuk infeksi VNN, ikannya itu berputar ya, seperti whirling begitu, muter-muter begitu, atau berenangnya kebalik gitu. Atau kalau untuk KHV misalnya di insangnya juga kelihatan mulai ada nekrosis atau busuk insang, orang awam seperti itu. Bagaimana dengan udang? Udang juga sama. Contohnya misalnya IMNV, kita pernah outbreak IMNV itu di sekitar tahun 2007 begitu ya, itu juga sama. Udangnya tuh kok kayak direbus ya gitu. Jadi tiba-tiba tuh ekornya atau di bagian itu udah memerah muda begitu. Itu adalah sudah memunculkan gejala klinis. Jadi tugas teman-teman apa? Harus mengenali gejala klinis infeksi patogen sehingga kita tahu targetnya apa yang mau dicari ya. Kalau misalnya contohnya kita sudah tahu itu adalah ikan kerapu, kemudian berenangnya sudah mulai kebalik, berarti ada keseimbangan dari nervus atau sarafnya yang tidak bagus gitu ya. Artinya ada infeksi virus yang ada berperan di situ, sehingga kita sudah tahu ini otaknya pasti bermasalah nih gitu ya. Jadi target organnya kita tahu yang diambil otak. Bagaimana kalau kita ngambil ekor? Kemungkinan ya kita ada, tapi kecil ya, ibaratnya tidak on target gitu. Jadi kita sudah buang-buang waktu. Kemudian kita juga harus tahu untuk mengenali gejala patogen. Wah, ini infeksi VNN nih, infeksi apa? Infeksi virus. Virusnya virus apa? Virus RNA. How to handle-nya gitu kan. Bagaimana preservasinya? Kita juga harus tahu. Preservasinya harus pakai RNA letter gitu. Kita harus secepat mungkin membawa sampel itu karena RNA lebih mudah rusak dibanding DNA. Itu makanya kita harus tahu arah pengujian ya, jadi tidak hanya mengcollecting sampel, kita harus tahu ke arah mana nih jenis penyakitnya gitu ya. Kemudian pengambilan contoh ini juga disesuaikan dengan kemampuan laboratorium penguji. Misalnya lab kita itu nggak bisa nguji dengan histopatologi gitu ya. Ya
ya udah, kalau memang nggak bisa, kalau nggak ada rencana mensubkontrakkan ke lab lain, ya nggak usah memasukkan sampel ke dalam preservasi yang keperluannya untuk pengujian histopatologi, wong kita alatnya nggak punya gitu ya. Tapi kalau kita bisa punyanya PCR, ya berarti harus uji, tahu harus preservasi dengan apa. Jadi itu yang maksud saya harus disesuaikan dengan kemampuan laboratorium penguji gitu ya. Nah, ini saya fokuskan di dalam kualifikasi contoh untuk pengujian biologi molekuler. Kenapa? Dari beberapa metode yang tadi saya sampaikan, dan tadi sudah saya informasikan, yang paling reliable dan mudah untuk diaplikasikan adalah pengujian berbasis biologi molekuler. Sehingga kualifikasi contoh uji, enaknya pengujian dengan biologi molekuler itu sampelnya apa aja itu bisa diterima ya. Sampel hidup bisa, darah cairan tubuh juga boleh, sampel beku frozen juga bisa digunakan, sampel yang udah dalam bentuk potongan organ difiksasi hayu aja ya, asal mengikuti protokol preservasi ya. Bahkan even saya punya sampel, punya studi kasus pada saat itu, kita belum tahu itu apa, tapi kita tahu itu ada infeksi virus ya. Kita bikin dengan histopatologi, jadi kita punya blok organ untuk dipotong. Nah, dalam perjalanannya, dalam perkembangan keilmuan, ternyata expert luar sudah mengeluarkan jurnal ini penyakit A gitu. Nah, blok organ tadi kita bisa sayat lagi, kita bisa uji dengan PCR. Itu enaknya PCR. Makanya kenapa PCR itu menjadi semacam gold standard, termasuk juga untuk konteks forensik. Jadi sampel-sampel sekian tahun yang lalu pun kita masih bisa panggil lagi aja gitu. Selama memang kita menyimpannya dalam kondisi yang baik begitu ya. Nah, oke, ini udah masuk ke bab 2 ya. Spesifik kepada, kalau tadi saya sampaikan di awal penanganan sampel ya, bagaimana cara mengetahui perbedaan antara infeksi antar patogen tadi ya. Nah, kalau sekarang kita udah fokus kepada deteksinya ya dengan teknik biologi molekuler. Kita tahu ada beberapa deteksi penyakit ya dengan teknik biologi molekuler. Kita mengenal dia namanya restriction fragment length polymorphism. Jadi ini biasanya dipakai untuk apa sih gitu ya? Biasanya ini untuk memisahkan interspesies ya. Jadi biasanya subspesies atau varian, misalnya contohnya Gyrodactylus salaris sama Gyrodactylus, biasanya kelompok-kelompok parasit yang menggunakan restriction fragment length RFLP ini. Biasanya ini mainnya di enzim restriksi. Jadi dia memotong fragmen pada panjang yang berbeda-beda tergantung dari enzimnya. Kita mengenal juga namanya loop mediated isothermal amplification. Ini juga salah satu teknik pengujian berbasis biologi molekuler. Ini lebih simpel karena tidak menggunakan mesin PCR, tetapi ya itu tadi kelemahannya adalah kita membutuhkan primernya banyak karena ada 2 set primer ya. Kemudian juga sensitivitasnya juga tinggi gitu. Jadi ini biasanya lem ini akan digunakan, makanya kalau saya tidak menyampaikan bahwa metode itu bukan ini yang paling bagus, ini nggak bagus, tidak. Metode itu disesuaikan dengan kebutuhannya untuk apa ya. Kalau kebutuhannya misalnya untuk screening di lapangan, lem ini adalah sangat-sangat preferable ya. Artinya dia simple karena nggak pakai mesin, dia cuma butuh istilahnya penangas atau pemanas termos air suhu 65 derajat, kita bisa deteksi itu. Nah, itu yang kemudian basis metode lem ini yang di lab kami dikembangkan untuk mensupport teman-teman yang akan melakukan surveillance di lapangan ya. Jadi ini yang akan kita kembangkan sebagai metode rapid test di lapangan. Bagaimana dengan DNA sequencing? DNA sequencing itu lebih clear lagi karena dia benar-benar
melihat fragmen itu isinya apa sih gitu ya. Ada sekian sequence basa. Sequence basa itu kalau kita lihat ke NCBI, dia itu punyanya genomnya siapa gitu. Jadi itu lebih spesifik kepada dari sisi identifikasi. Tetapi ya itu tadi, masalahnya sequencing itu tidak semua lab punya ya, dan satu prosesnya juga agak sedikit mahal dan waktunya juga lama gitu ya. Jadi sequencing biasanya digunakan sebagai metode konfirmasi. Bagaimana dengan PCR? PCR adalah salah satu metode yang paling recommended untuk proses deteksi ya, diagnosa. Kita mengenal PCR itu kemudian dalam perkembangannya ada yang sifat analisanya kuantitatif, ada yang kualitatif. Kalau kita tahu PCR kuantitatif, biasanya kita gunakan real time PCR ya. Ada beberapa varian real time PCR yang menggunakan probe bahannya, ada yang menggunakan cybergreen, ada yang konteksnya untuk genotyping, kita menggunakan namanya high resolution melting, ada juga yang kita bisa mau melihat berapa jumlah gen ekspresi di dalam konteks cloning begitu. Jadi variannya banyak, tetapi outputnya adalah sifat analisanya kuantitatif, bahkan bisa semi kuantitatif juga. Nah, bagaimana dengan PCR konvensional? Itu sifat analisanya adalah kualitatif. Kualitatif itu maksudnya hanya untuk melihat, oh ya dia positif, dia negatif. Oh ya dia terinfeksi, dia tidak terinfeksi. Sama juga sebenarnya dengan real time juga sama seperti itu, positif dan negatif. Hanya bedanya kalau di real time kita bisa tahu status infeksinya. Oh ini masih infeksi awal karena dia viral load-nya sedikit ya, ditandai dengan CT-nya masih di atas 35 misalnya. Dia awal, tapi masih jumlahnya masih sedikit virusnya atau viral load-nya. Nah, kalau dengan PCR konvensional kita enggak, ya dia cuma positif, tapi statusnya dia terinfeksinya itu sejumlah apa loadnya kita nggak akan tahu ya. Nah, di dalam perkembangannya PCR kualitatif ini kita mengenal yang namanya single step PCR, ada nested PCR, semi nested PCR, reverse transcription, ada multiplex, in situ hibridisasi. Ini semua adalah varian dari PCR konvensional ya. Single step PCR ini semua didasari dari tipe primer yang digunakan ya. Kalau sifatnya primernya cuma satu set aja dan satu profil amplifikasi selesai, kita mengenalnya sebagai single step PCR. Tetapi kalau kemudian ada proses pemotongan fragmen panjang, dipresisi lagi dengan fragmen pendek, kita mengenalnya sebagai nested PCR. Nah, kalau kemudian sampelnya itu dari RNA, bukan DNA, kita harus proses membalikkan dulu, membuat komplemen DNA-nya, cDNA, kita mengenal sebagai itu reverse transcription PCR. Jadi, semua PCR kualitatif ini sangat depend on varian primer ya. Kita juga mengenal multiplex PCR. Apa multiplex PCR? Jadi di dalam pengujian itu tidak hanya cuma satu primer untuk satu target virus, kita bisa memasukkan lebih dari satu target virus. Misalnya, oke, saya di dalam satu nguji, biar saya nggak 2 kali nguji, saya masukin primer untuk deteksi WSSP, sama untuk deteksi IHHNV misalnya bersamaan, atau sama EHP, ya, enterositozoon hepatopena, itu kan parasit ya. Bisa selama dia punya target fragmennya itu berbeda panjang, karena kalau sama panjang kan kita nggak tahu dia punya siapa gitu. Itu ada beberapa persyaratan, tapi itu adalah next penjelasan ya. Oke, apa sih prinsip PCR? Kita tahu semua bahwa prinsip PCR itu adalah perbanyakan DNA secara in vitro ya, dengan polymerase chain reaction. Ini sebenarnya mengacu atau mencontoh sistem kerja sel. Kita tahu dogma sentral sel ya. Dogma sentral sel itu kita tahu ada namanya replikasi, kemudian kita tahu ada namanya transkripsi, ada namanya translasi untuk merubah dari dan itu semua adalah peran DNA dan RNA. Kita tahu makhluk hidup itu punya 2 DNA dan RNA, kecuali virus saja ya. Sehingga virus makanya tidak bisa dia hidup sendiri. Kalau
makhluk hidup yang lain dia bisa karena dia punya both nukleotida, asam nukleat ya, gitu. Jadi semua punya peran di situ. Nah, part dari replikasi DNA tadi itu yang kemudian sama Carl Mullis dijadikan konsep untuk mesin PCR ya. Jadi memperbanyak sequence DNA secara spesifik melalui sintesis enzimatis. Jadi kalau sintesis enzimatis kita butuh yang namanya enzim ya. Jadi kunci dari polymerase chain reaction tadi adalah kinerja enzim, sehingga kita membutuhkan beberapa bahan baku atau prekursor DNA. DNA itu apa? Itu nukleotida sintetis ya. Kemudian kita tahu itu bahasa sintetis. DNA itu kita tahu kita ada 4 struktur ya. Adenin, sitosin, guanin, sama timin ya. Nah, ini komplement mereka itu saling berkomplement. Nah, kalau prekursor di NTP itu adalah basa sintetisnya. Kemudian kita mengenal ada enzim DNA polymerase, ini adalah kunci utama di dalam proses PCR itu sendiri. Nah, jangan lupa yang paling utama kita memerlukan pelacak. Siapakah pelacak itu? Pelacak itu adalah primer yang spesifik. Ya, karena primer spesifik itu yang untuk melacak keberadaan fragmen dari target yang akan kita cari, gitu ya. Nah, hanya sedikit review. Tadi kita bicara DNA asam nukleat itu apa. Nah, coba bayangkan teman-teman ya, DNA itu adalah salah satu bagian terkecil ya, sudah ada sel dia di dalamnya lagi, di dalam inti sel ya. Kalau kita tahu bahwa sel-sel yang tersusun tadi menjadi jaringan, jaringan tersusun menjadi organ, organ-organ tersusun menjadi makhluk hidup ya. Nah, ini sel yang bagian terkecil dari makhluk hidup itu tadi, di dalamnya kita tahu kita punya ada mitokondria, ini pelajaran SMA ya, saya hanya mereview saja. Kita tahu ada kromosom, di dalamnya lagi kita ada kromatid, dan di dalamnya kalau itu diurai ya, inti sel tadi itu yang kita mengenal sebagai asam nukleat, di mana asam nukleat atau DNA tadi ini merupakan kode genetik yang dapat dipergunakan untuk memproduksi protein nantinya. Makanya kalau di dalam sistem apa namanya di dalam sistem dogma sentral sel, urutan-urutan basa spesifik tadi itu akan ditranslasi menjadi protein potensial. Protein potensial itu ya macam-macam ya, karena untuk membangun dari makhluk hidup itu sendiri, dari selnya ya. Nah, ini hanya sedikit pemahaman saja bagaimana DNA itu harus dicari gitu ya. Nah, kalau kita kembalikan lagi ke PCR, ada komponen utama. Tadi saya sudah singgung, komponen utama adalah enzim polimerase, cetakan DNA, di mana cetakan DNA itu ya adalah target DNA yang akan kita cari ya. Kemudian primer itu adalah pelacaknya, kemudian ada buffer. Buffer ini sebenarnya memberi situasi agar enzim tadi bekerja secara optimal ya. Kita mengenal ada amonium, potasium ion, magnesium ya. Nah, kemudian basa sintetis ya, ada di ATP, di CTP, di GTP ya, itu semuanya basa penyusun dari fragmen yang nanti akan kita replicate. Kemudian tahapan pengujian, di dalam pengujian PCR kita tahu yang namanya prosesnya adalah mengisolasi DNA. Kemudian setelah isolasi DNA, mendapatkan cetakan DNA, itu yang digunakan sebagai template di dalam proses amplifikasi atau PCR tadi ya. Nah, tahap selanjutnya karena kita bicara PCR konvensional, kita harus mendeteksi produk PCR ya, atau amplikon yang dihasilkan di dalam proses amplifikasi. Nah, yang tidak kalah teman-teman harus pahami adalah faktor pendukung utama ya, pemilihan organ target, kemudian itu menjadi kunci ya, istilahnya
kalau tadi yang saya sampaikan, kalau target infeksi virus itu ada di otak, jangan teman-teman menguji sampelnya dari ekor. Ya, begitu juga kalau misalkan di udang, contohnya IMNV, itu targetnya itu karena mio itu adalah jaringan ikat, berarti di otot, jaringan otot. Teman-teman jangan ujinya di hepatopankreas. Peluangnya sih dapat, tapi tidak akan maksimal. Itu yang saya maksudkan dalam kenali dulu patogennya, kenali dulu kesukaannya, baru kita mampu melacak di mana keberadaannya, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus tahu lagi bahan dan metode ekstraksi DNA atau RNA-nya. Kenapa? Kualitas bahan dan metode ekstraksi itu menentukan apakah DNA dan RNA yang nanti akan kita lacak itu benar-benar purified atau tidak, ya, kualitasnya bagus apa enggak. Karena kalau nggak bagus ya agak sulit kita menemukan apa yang kita cari. Jadi seperti yang saya selalu sampaikan, infeksi virus itu adanya di dalam inti sel. Padahal kita tahu di dalam inti sel tadi ya, sudah kayak Indomie aja tadi ya, kalau kita urai kromosom dan segala, ini dia insersi di dalam. Belum cukup, itu masih rumahnya virus. Yang kita cari DNA virusnya. Jadi kalau kita pemilihan jenis bahan ekstraksinya enggak pas, ya sulit nanti kita dapatkan begitu ya. Kemudian di dalam pengujian kita memerlukan kontrol positif sesuai parameter. Kenapa penting untuk memastikan proses PCR kita berjalan dengan baik gitu ya. Nah, pemilihan primer itu kita sesuaikan dengan metode. Artinya mau teman-teman mau milih yang single step kah, mau yang multiplex kah, mau yang nested kah, itu tergantung dari validasinya. Mana ya di antara beberapa opsi metode, jika ada opsi ya, mana yang paling bagus. Terkadang di OIE itu dia menyampaikan beberapa set primer. Anda bisa melacak dari wilayah ATPase-nya, dari wilayah MCP, major capsid proteinnya. Anda bisa melacak dari timidin kinasenya atau melacak dari spike-nya. Apapun itu kan depend on si author, penulis jurnal atau si peneliti yang meneliti. Nah, kita sebagai aplikatornya ya tinggal milih aja. Udah ada pilihan kok, mana yang kira-kira mana yang paling spesifik, mana yang paling sensitif. Itu yang perlu kita pilih sebagai metode untuk melacak keberadaan patogen. Skill SDM juga tidak kalah penting ya, karena teman-teman kerja di lab itu sebetulnya bukan masalah pinter nggak pinter, tetapi masalah terbiasa terampil menggunakan alat atau tidak gitu ya. Jadi memipet, faktor pipetting itu juga menjadi kunci utama di dalam keberhasilan pengujian PCR gitu ya. Nah, pendukung selanjutnya apa? Peralatan uji PCR-nya ya. Kita tahu makin ke sini alat PCR itu makin ramping temperatur. Ramping temperatur itu apa? Kita tahu proses PCR itu ada proses denaturasi, kemudian ada annealing, ada ekstensi, di mana ketiganya tahapan tadi memiliki suhu yang berbeda ya, suhunya itu naik turun, yang 95 nanti 55, 72 naik lagi 95. Nah, in between perpindahan dari suhu ke suhu tadi namanya ramping temperatur ya. Jadi kecepatan dia untuk berpindah, kemudian dia cepat naik, cepat turun, itu juga menentukan apakah nanti kualitas kita atau bahan yang kita uji, target tadi benar-benar match banget atau tidak. Kondisi ruangan PCR juga menentukan, artinya jangan kerja di wilayah terbuka, apalagi kalau sudah bicara dengan kontrol positif. Aduh, hati-hati sekali gitu ya, karena akan sangat sulit menghilangkan sesuatu yang kasat mata. Ya, tidak kelihatan ini bandanya ada di mana, tapi dia menjadi pengganggu. Ini yang menjadi masalah gitu ya. Selanjutnya, prinsip utama di dalam isolasi DNA yang harus teman-teman ingat, tadi kan kenapa saya singgung struktur sel untuk asam nukleat, karena teman-teman harus tahu nih, benda itu kecil banget gitu ya. Udah virus itu kecil, tadi ukurannya kan 0,2 mikron sampai 0,02 sampai 2. Ih, kecil banget. Udah gitu dia masuk lagi ke dalam inti sel.
Udah cukup virusnya? Belum. Ini virusnya harus dibongkar lagi, dicari DNA-nya. Jadi ada beberapa tahapan yang harus menentukan apakah proses isolasi DNA atau RNA itu berlangsung sempurna atau tidak. Satu, teman-teman harus tahu bagaimana cara menghancurkan sel. Karena kita tahu kita tidak bisa mengambil virus. Kalau bakteri kita tahu ya, kita bisa isolasi bakteri, memang single bakteri ya bisa kita dapatkan. Tidak dengan virus, karena virus dia nempel di dalam selnya inang. Sehingga ada proses penghancuran sel atau jaringan inang terlebih dahulu untuk mengeluarkan asam nukleat dari virus itu ya. Kemudian proses ekstraksinya selanjutnya adalah pemisahan DNA dari padatan. Kita tahu yang namanya menghancurkan jaringan itu kita tahu di situ ada karbohidrat, di situ ada protein, ada lipid, ada air ya. Kemudian debris selnya itu semua itu harus dibuang gitu. Jadi proses selanjutnya pasti pemisahan dari padatan-padatan tadi. Baru selanjutnya adalah pemurnian DNA ya. Kalau padatan tadi ketahuan debris sel kita buang. Tetapi walaupun cairan atau supernatan kita belum mendapatkan itu DNA, sehingga ada beberapa tahapan yang harus menghilangkan larutan yang tidak kelihatan seperti lemak, protein ya, itu seperti itu prinsipnya. Kita mengenal beberapa metode dengan teknik presipitasi ya. Jadi presipitasi itu kita menggunakan secara fisika dan kimia ya, kita kasih larutan untuk mengikat sel lipidnya ya, molekul lipid, karena kita bicara sudah molekul ya. Kemudian kita sentrifuge, makanya berat jenis molekul. Makanya kenapa dikatakan molekuler, karena kita menggradien atau memisah-misahkan itu berdasar berat molekul. Makanya biasanya kalau presipitasi di dalam proses pelaksanaannya kita harus ngambil bagian-bagian supernatan, karena di supernatan itu di situ DNA yang paling banyak. Nah, baru selanjutnya tahapan pencucian untuk menghilangkan molekul-molekul yang tidak diinginkan ya, contohnya yang lemak, karbohidrat dan segala macamnya tadi ya. Kemudian ada juga sistem kolom. Kolom bisa juga melakukan filtering ya. Jadi biasanya ada membran filter yang dia menangkap serabut DNA ya. Jadi itu nanti sistemnya nanti dielusi, yang bukan DNA pasti dia akan jatuh ke bawah seperti itu ya, metode kolom. Ada juga metode silika. Silika itu dia bisa DNA dan RNA langsung dua-duanya dapat. Tetapi ya itu tadi biasanya kualitasnya agak kurang bagus karena RNA itu sifatnya menjadi rapuh karena kalah sama DNA-nya. Tapi biasanya untuk metode silika kita prioritaskan untuk pengujian real time PCR di mana sensitivitasnya lebih tinggi, sehingga walaupun di dalam konteks mixing DNA-nya nggak terlalu clear, nggak clarity ya, nggak purified begitu, masih mampu kedetek gitu. Bagaimana dengan magnetic bead? Magnetic bead ini adalah juga salah satu solusi yang kita tahu. Kemarin saya berdiskusi dengan lab yang menangani COVID-19 karena dia sampel dalam satu hari itu ada 300 biji gitu ya. Nah, sampelnya mereka juga dalam bentuk cairan, mereka menggunakan tekniknya magnetic bead. Jadi otomatis dia punya mesin, prinsip kerjanya magnetik. Kita tahu bahwa molekul DNA itu ion ada muatan positif dan negatif. Jadi itu yang kemudian dimainkan di dalam proses isolasi DNA dengan magnetik gitu. Selanjutnya yang kita mengenal tadi, kalau sudah proses isolasi DNA, kita tahu ada tahapan amplifikasi, ya, denaturasi, annealing, dan ekstensi. Ini semuanya ada maksudnya, ya. Denaturasi biasanya fix suhunya sekitar in between 94-95 begitu ya, karena pada suhu itu ikatan hidrogen putus, ya, artinya double helix dari si DNA tadi
putus sehingga ada menjadi dua terpisah ya, yang memungkinkan pada saat kita turunkan suhunya memungkinkan ada proses penempelan primer atau pelacak ya di dalam, namanya kita mengenal sebagai annealing ya, annealing temperatur, di mana suhu itu pada saat kita turunkan yaitu tadi saya bilang DNA itu semacam ya Mbak, ada sudah lebih dari 30 menit ya Mbak Reni ya. Oke. Ya. Maaf Bu, 10 menit lagi nggak apa-apa. Oke. Ya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Saya kalau udah cerita suka panjang, Mbak Reni. Oke. Ya, artinya proses ini yang harus dilakukan untuk mereplikasi jumlah fragmen begitu ya. Nah, selanjutnya adalah deteksi produk PCR. Kita mengenal ini adalah endpoint PCR. Jadi, segala sesuatunya harus setelah melalui tahapan itu baru kita mendeteksi. Biasanya kita menggunakan gel agaros, kemudian ada proses elektroforesis jar di situ ya, ada penarikan katoda anoda di mana ion positif, ada penarikan ion negatif ya, sehingga produk PCR tadi bisa terseparasi berdasar berat molekulnya. Kurang lebih seperti ini. Untuk mempercepat jalannya fragmen, biasanya kita agak sedikit mengurangi ketebalan agar. Makanya kalau agar rekomendasinya in between 1% sampai 2%. Umumnya orang menggunakan 1,5%, depend on targetnya. Biasanya kalau untuk target-target yang gendut sekali, contohnya misalnya kalau kita mau mengkonfirmasi parasit kan dia biasanya di atas 1000 base pair, kita gunakan agarnya lebih kerapatannya lebih ringan ya, cuma 1% gitu. Oke, ini yang paling penting. Kadang orang sekarang lagi trennya real time gitu ya. Saya tidak bilang bahwa setiap metode ini lebih bagus daripada metode ini. Setiap metode punya keunggulan, ada advantage, disadvantage. Itu yang teman-teman harus paham. Makanya saya sampaikan tadi, tergantung dari tujuannya. Kita tahu berdasarkan waktu pengujian, kalau untuk yang konvensional PCR dia agak lebih lama karena dia endpoint PCR, jadi seluruh tahapan harus dilakukan baru kita bisa lihat hasil produknya. Tidak dengan real time. Real time biasanya antara 1 sampai 1,5 jam, dia lebih singkat. Analisanya kalau untuk deteksi sebenarnya kualitatif saja sudah cukup, tetapi biasanya orang pakai real time itu kalau dia mau mengkuantifikasi, oke, statusnya apa ya, ini masih early infection, apakah sudah several infection gitu, apa sudah infeksi berat dan segala rupa. Nah, untuk sensitivitasnya juga seperti itu. Nah, kalau real time, ini saya ingatkan kepada teman-teman, berpeluang false positifnya tinggi. Karena apa? Karena dia sangat sensitif ya. Kalau kita kerjanya nggak hati-hati, wah itu jadi masalah besar gitu. Nah, kalau bagaimana dengan konvensional PCR? Bisa juga sensitivitasnya tinggi, tapi untuk metode nested, makanya kalau teman-teman bekerja dengan metode nested, hati-hati, peluang kontaminasinya juga tinggi. Sesuatu yang membuat lebih presisi biasanya peluang kontaminasinya tinggi. Biasanya juga tergantung kebutuhan. Kalau hanya untuk penentuan status, konvensional PCR itu biasanya untuk screening juga bisa dan konfirmasi. Tapi kalau untuk real time itu biasanya screening. Kalau mau konfirmasi misalnya gini, ya sampel kamu positif. Yakin nggak itu positif? Tetap harus di PCR konvensionalkan. Kenapa? Karena ya itu tadi, kita misalkan pengen tahu tuh fragmennya bener nggak sih gitu, atau beda isolat atau tidak gitu, seperti itu. Dari sisi biaya juga, kalau untuk yang konvensional PCR biasanya lebih murah, kalau untuk real time biasanya agak lebih mahal. Dari sisi proses validasi metodenya, kalau konvensional relatif lebih mudah, kalau real time agak lebih sulit ya. Hasilnya kalau konvensional harus menunggu seluruh tahapan, tapi kalau real time, misalkan baru siklus ke-10 aja udah kelihatan kenaik, berarti ini infeksinya berat banget nih, baru siklus 10 sudah naik kurva. Kelebihannya di situ. Dari spesifisitas juga, kalau untuk beberapa pengujian PCR konvensional yang memerlukan fragmen panjang, biasanya peluang dia tidak spesifiknya juga panjang, sangat tinggi ya. Berbeda dengan real time. Real time kan sangat pendek, biasanya dia cuma 85, 75 gitu base pair, sehingga
dia sangat spesifik. Nah, fungsi lainnya apa? Kalau untuk konvensional PCR ini biasanya hanya menggandakan fragmen saja. Jadi biasanya untuk hanya deteksi positif negatif, tapi juga bisa juga sih kalau mau dipakai untuk multiplex. Jadi tadi lebih dari satu primer pelacak ya, untuk melacak lebih dari satu target. Tapi kalau untuk real time, nah itu lebih luas lagi penggunaannya ya. Kita bisa mengukur jumlah ekspresi gen, kita bisa mendeteksi adanya mutasi gen. Tapi kalau untuk beberapa lab kan tergantung. Kalau lab itu tidak terlalu berkepentingan untuk mengukur mutasi gen, ngapain pusing-pusing gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau kemudian positif? Kalau enaknya kalau konvensional PCR, kalau positif mau mengkonfirmasi dengan sequencing, tinggal purifikasi selesai. Tapi tidak dengan real time. Real time pada saat positif kamu mau sequencing nggak boleh. Harus dikonvensionalkan dulu karena produknya real time tidak bisa langsung di sequencing gitu. Ini adalah troubleshooting. Saya hanya sedikit sekilas karena sudah di warning nih sama hostnya ya. Jadi ada beberapa faktor yang berpengaruh pada keberhasilan PCR ya. Misalnya yang tadi saya sampaikan, jenis sampel jaringan yang digunakan dalam mengekstraksi DNA, kuantitas dan kualitas. Teman-teman harus ingat, tidak selamanya kuantitasnya tinggi itu pasti DNA-nya bagus. Tidak, karena terkadang konsentrasi DNA yang ketinggian itu juga menjadi inhibitor dari PCR ya, jadi PCR inhibitor. Kemudian penggunaan primer yang menggunakan large fragment itu juga berpengaruh kepada spesifisitas primer ya, karena berpeluang untuk unspecific band atau unspecific target tadi nempel pada primer tersebut. Kemudian aspek-aspek di dalam troubleshooting itu juga harus diperhatikan, bagaimana lab itu bisa mengontrol kontaminasi, pencegahan kontaminasi, penggunaan bahan-bahan untuk menghilangkan kontaminan itu juga menjadi penting. Bagaimana si proses amplifikasi tadi berjalan optimum, ini juga menjadi bagian dari troubleshooting, strateginya seperti apa. Nah, harapannya dengan kita bisa memahami troubleshooting itu kita mampu meningkatkan spesifisitas primer, meningkatkan jumlah produk PCR yang dihasilkan sehingga hasilnya menjadi lebih valid dan meningkatkan kualitas produk PCR. Ini adalah bagaimana kita mengkontrol kontaminasi. Kita harus memisahkan nih ekstraksi DNA, RNA. Persiapan pre-PCR, ya tadi yang saya sampaikan, harus yakin ruangan kita itu benar-benar di clean bench ya. Fasilitas penanganan setelah pengujian, pemisahan ruang, jangan menggunakan pipet yang sama untuk mengambil kontrol positif dengan mengambil template DNA, itu peluang kontaminasinya sangat tinggi. Penggunaan kontrol negatif untuk ekstraksi DNA RNA juga menjadi penting karena kita nggak nebak-nebak ini benar nggak ya positif ya gitu. Jangan-jangan proses kontaminasi pas proses ekstraksi kita kontaminasi. Jadi banyak prosedur yang harus diikuti, misalnya juga penggunaan glove, menggunakan plastikware, menggunakan larutan air dan buffer yang ditreatment dengan 0 DPC. Ini adalah salah satu pencegahan untuk kontaminasi RNA. Yang kita harus ingat di dalam proses optimasi, di dalam troubleshooting adalah kita harus tahu bahwa suhu, denaturasi, dan waktu ini juga mempengaruhi. Misalnya begini, kalau jenis virus kita adalah virus dengan genom tinggi, KB ya, misalnya contohnya DNA-nya megalocystis atau WSSP itu dia punya genom dia tinggi banget sampai 100 KB gitu ya. Sehingga proses untuk denaturasi untuk memutus rantai hidrogen antar pita DNA tadi memerlukan waktu lebih lama. Kemudian suhu dan waktu annealing itu juga harus dioptimasi gitu. Suhu dan waktu elongasi. Maksudnya apa? Kalau kita targetnya fragmennya panjang, ya waktu ekstensi atau elongasinya jangan pendek gitu. Ya, kalau misalkan fragmennya pendek ya cukup 30 detik aja cukup gitu dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita melakukan optimasi suhu annealing. Kita menggunakan PCR gradient, di mana kita set suhu annealingnya ini terlihat bahwa perbedaan suhu annealing. Jadi
hal yang sama kita lakukan untuk melihat sebenarnya suhu annealing yang tepat itu pada suhu berapa. Ini terlihat kan antara A, B, C, D, E, F, ternyata yang paling bagus itu di suhu A sama B ya, karena itu paling clear. Yang lain mereka masih dimer gitu. Ini ada yang terakhir adalah troubleshooting dari sisi annealing ya. Jadi kalau kita memangnya udah dipanjangin aja deh waktu annealing, itu justru juga nggak bagus karena memungkinkan primer tuh dapat menempel pada DNA template yang komplement. Jadi dia unspecific bandnya menjadi tinggi gitu. Tapi dia meningkatkan sih memang produknya PCR, tapi menurunkan spesifisitas dari primer dan banyaknya smear. Jadi kalau teman-teman perhatiin di belakang tuh backgroundnya tinggi, itu harus diperhatikan, jangan-jangan terlalu lama waktu annealingnya. Peningkatan suhu annealing secara bertahap menjadi suhu ekstensi ini juga penting karena yang kita tahu, kita tuh harus membuat suhu enzim itu nyaman, optimum sehingga dia kerjanya maksimal. Ya, penempatan primer yang tepat pada step ekstensi akhir ini juga menjadi penting. Pengaturan parameter lainnya ya tadi, contohnya misalnya konsentrasi magnesium klorid, kemudian konsentrasi template DNA tuh butuhnya berapa ya gitu. Nanti kita bisa buka diskusi di situ. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya mencuri waktu agak banyak. Kalau saya bercerita agak di stop, tapi semoga apa yang saya sampaikan sore ini insya Allah memberi manfaat dan waktu saya kembalikan kepada Mbak Reni ya. Oke, saya stop screen. Oke, terima kasih atas presentasinya Ibu Zaki dan benar-benar detail, clear, dan saya karena ini waktu kita termakan sedikit, jadi saya minta tolong ke Ibu Zaki, itu ada beberapa pertanyaan di Q&A, itu bisa dijawab secara live, jadi sembari Martin memberikan presentasi, Ibu mungkin bisa menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Oke, baik. The next presentation, Mr. Martin. Okay, so assalamu alaikum, everybody. It's my my honor to be speaking with you this morning in the UK, this afternoon to you guys over in Indonesia. So yeah, thank you for the opportunity to speak with you all. What I'm going to do over the next half an hour or so is just talk briefly a little bit about Syngene, what we do, the products that we manufacture, and the relationship that we have with ITS. So Syngene, we are a manufacturer of imaging systems that really fall into gel documentation for looking at DNA and protein analysis. So a lot of the information that you receive from Zakia is our systems will fall downstream of the PCR process. So for the conventional PCR that are run out on electrophoresis gels, certainly for the DNA work, that's where our systems come in. In our higher end systems, we can also do applications such as Western blotting using chemiluminescence and multiplex analysis. We manufacture a wide range of imaging systems. We are one of the few companies in the world that actually produce such a broad range of products. Many competitors on the marketplace will produce one or two systems, and they will try and almost force you to choose a system based on what they can supply. But what we try and do is offer solutions that basically meet your criteria. And I'll talk through these in a second. But a little bit about who we are. So Synoptics, Syngene is a division of the Synoptics group. And we were started back in 1985 as a spin out from Cambridge University. So the original founders of the company were formed at Cambridge University. The original company was established for writing imaging software for other companies. And then back in 1997, when molecular biology was kind of just starting, Syngene was established to
to manufacture imaging systems. I've worked with the company now for 9 years, but I actually was involved in the original design and setup of the Syngene systems back in 1997, and I was selling Syngene in the UK back in 97, which makes me feel very old now. So Synoptics is the main company that I work for, but we're owned by a larger organization called Scientific Digital Imaging. So you're free to have a look at SDI. They are listed on the AIM Stock Exchange, and SDI own a group of other companies, all kind of involved in imaging in one way or another. As a company, we work globally, and this is very important to us. We work both selling directly in the UK and the US, but the key thing for us is we work very, very closely with a network of distributors around the world. And we have an extremely strong relationship with ITS all across the Asia Pacific region. ITS are our preferred supplier within these regions. And a big part of my job is to help train, support, and promote our products within ITS, which means that our customers, our users of the system, receive the very, very highest level of support that we can give. In the United States, we also work with a group of manufacturer sales representatives as well. Our products, we have a wide range of products, as I've already mentioned. We're the only company that can go from very basic imaging systems all the way through to very high-end technical imaging. The bulk of our business is in 1D DNA gels, but we also manufacture systems for doing 2D proteins, 2D dye. Western blotting, of course, is a huge part of our business as well. And in more recent years, multiplexing fluorescence, multiplexing gels has become really a really key part of our business. And for the different applications, they actually require different cameras. So this is where our expertise comes in. We try and build a system that will suit your requirements based on your needs. All of our systems are manufactured in Cambridge in the UK. More importantly, we write all of our software ourselves in-house. With all of our systems, we provide capture software and analysis software. And this software in the last 3 years is now completely license free. So any new system that's purchased from us has unlimited capture software, but also unlimited analysis software. The fact that we write our software in-house as well is a very, very important part of our business. It means that we can adapt to our customer requirements by adding new features and functions, but also if there are new techniques onto the marketplace that our systems could image, we need to be able to be sure that we can do this very quickly. And software updates are also included free of charge for life. We want our customers to have access to the very latest advancements that we put in our units. All of our systems have a 3-year warranty as standard. Again, this is very important. We believe that, well, we know that our products are built to last, and offering a 3-year warranty on our systems is a key part of this. Although we have superb support with our distribution partners, and this again is very important, that if you were to have a Syngene system, that you have access to local support, we also have our own online support system as well, where our service engineers can liaise directly with you guys. We can look at what's going on in your system and hopefully diagnose what the problem is remotely without a need for downtime. And this is an important consideration for anybody that's buying a system from us from around the world. You know, we're a small company based in Cambridge, but our products are sold worldwide. So having good support is really important to us. Whenever we're talking about a system, we try and identify what the customer's requirements are. Based on the presentations
from this morning, it seems a big focus is around looking at DNA. Now, for DNA, we're predominantly going to be looking at the qualitative DNA gels run an electrophoresis, and that's great. If that was the only application that was relevant, then that was all the information that we would need. What we try and identify also is the sample size. Does the customer want to have a standalone system? Do you want it to run from an external PC? We've then go through a whole series of other questions to identify if there are other requirements that also may be required from a system. So the questions that we have here are all relevant because we could offer those in a system, but it would depend on what kind of camera. So for example, chemiluminescence and multiplexing all require cameras that are cooled. A cooled camera has much longer exposure times, and this is very key. It's not possible to do Western blotting on a basic system. We would have to have a system with a high-end camera or a cooled camera that could expose for these periods of time. So I'm not going to go into any detail with our products. I'm just going to give you a very brief overview of the different products that we have. And then the guys at ITS will be there on hand to go into any detail should you have questions, or again, I can deal with questions after the presentation. So we try and break our products down into three main range: basic applications, mid-range products, and then we go up into our higher end systems for doing chemiluminescence and Western blotting. So when I'm talking about basic applications, we're talking about looking at DNA gels and visible proteins because they all use the same kind of camera. Our most basic system in the range is our Ingenious 3. This is a relatively simple system that we connect to an external PC, and it's important to say that the PC could be your PC. The PC does not have to come from us, and that's a key thing because then you can also have local support. It's a very simple system to use. On the top of the camera, you have a manual camera and a manual lens. So all the zooming in and out is done manually by yourself. You open the door, place the gel inside, turn the transilluminator on, and you're good to go. The software, which I'll show you in a few slides' time, is all controlled by the external PC. So this is the most basic system in the range. We then have a standalone machine called our New Genius. Now, New Genius is the only machine in our range that has an onboard control system. It's important for me to highlight that this is not a PC. We do not have PCs built into any of our instruments now. This is designed to be a very, very simple capture system that runs on a Unix operating system, sorry, a Linux operating system. It runs one piece of software and that's it. So New Genius has a lovely camera inside. It's a 5 million pixel camera. It's a small footprint, which again is very important to us. Also very important to the US market where bench space is a real premium. Very simple unit to use, so there's no real learning or training required with this machine. You can just turn it on and you're ready to go. We then go up to our higher end system, which has our G-Box F3. The beauty with the F3 is it uses the same camera as the previous two, but it's now fully controlled by an external PC. We have a 7-position filter wheel. The key thing here is we have a huge viewing area. So the camera can actually visualize 25 by 30 centimeters, which is perfect for big gels. And in the last 2 years in the marketplace, I've seen a shift back towards capturing large format gels. Certainly for PCR, higher throughput captures have been demanded more. So we've seen an increase in sales of our F3 systems because of this, that we can actually visualize larger gels. Another great thing on the F3, it has the potential to be upgraded to a chemiluminescent system.
in the future. Excuse me. By changing the camera and a couple of software settings, this system can be upgraded. So again, it's an important consideration when people are thinking about working with a DNA system, should they require more applications going forward. And also a big element of our business now is supply to the pharmaceutical industry, who require IQ, OQ, PQ requirements and 21 CFR compliance. We're seeing this more and more now, but we can do this on higher end systems. Now, all of the three systems that I've just shown you, these machines can all do the same application. DNA gels, for example, looking at ethidium bromide or CyberSafe. I also heard Zakia mention CyberGreen. Any of these safe dyes can be run on DNA gels and captured in any of those systems. The reason why we have three systems is because we like to offer a choice. Ingenious is very basic, low cost, but all the controls are manual. New Genius is standalone, does not require any external PC, very simple to use. The F3, we have the ability to capture our larger gels. So according to your requirements, we can suggest and recommend a system. Whenever you have a UV transilluminator, you've got the ability to also capture visible proteins. We have a converter screen that sits on top of the transilluminator that will allow white light to be generated, and this will allow us then to also look at visible proteins. Some labs also use this for doing colony counting. So you can capture an image of your gel or your plate using white light, and then within our software we can capture and count. So it's really just to highlight that all three of those basic systems can do these main applications. I then start to step up into cameras and systems that are cooled, and these machines have onboard cooling with Peltier. So my Genome XRQ system is kind of an anomaly in our range because it can only do chemiluminescence. And I'm not going to focus too much on Western blotting because it's not part of this presentation. We're focusing more on DNA. But the Genome system is designed only for doing chemiluminescence. And again, as you see there, there's an image of a Western blot. The higher end systems in our range, my Gbox XRQ, XX6 and XX9, can also visualize DNA gels. But these systems are now much higher specification cameras, higher resolution, higher performance, that can visualize a whole variety of different applications. So when I talk about basic applications, DNA and visible proteins, all of the next systems that I'm going to show you will visualize DNA samples without any issue. But because they're cooled cameras, we've got the ability to also do chemiluminescence. And if you add additional lighting functions, then we can do multiplex fluorescence, fluorescent westerns. So my XRQ is probably the best seller in our range for the higher end applications. It's a 4 million pixel camera with a feedback lens. And then I step up to our really high end systems, my XX6 and XX9. These systems are, we would describe these as our Rolls-Royce instruments. They are very, very high performance machines, incredibly sensitive, which are required for when we're working with not only chemiluminescence, but fluorescence Western blotting also. The reason these systems are so sophisticated is we're using very, very high performance lenses and cameras that not only have high resolution, they also have very high quantum efficiencies. So they're very good at converting incredibly weak signal from that you would get from chemiluminescence or from Western fluorescence, and converting that into an electronic signal
which can then be read and quantified. A key thing with all of our units, and if we have time, I can show you very briefly the analysis part of this, which can make all of these machines quantitative. And then similarly, we have our G-Box Mini and G-Box Mini 9. These still also use the high-end cameras in the XX6 and the XX9, but they're just designed in a smaller footprint. So if the largest sample size is 15 by 12, then we've got the ability to run these on the G-Box Mini, but the cameras and performance is exactly the same. But you'll now see that the range of applications for these systems has grown quite significantly. Depending on what options we have in there, as standard, we could do DNA of visible proteins, but we can now do chemiluminescence as standard, and we can do a whole wide range of other applications if the correct lighting functions are built into the system. As I mentioned, we supply all of our systems with Genesis capture software and our GeneTools analysis package. They're included with all of our systems completely free of charge, and they are license free. So they can be installed on any number of PCs within an institute, and you also get software upgrades free of charge for life. We're actually in the process now of working on a new version of our capture software, which I'll show you in a couple of seconds. Genesis is our capture software, and what we have within the unit is a database that's built up of a whole variety of different excitation and emission spectra of different dyes. And we match that with the cameras and lenses that we have in there. The key thing is we do all of that work. So you don't have to be an expert in imaging. We just have to tell the system what we're looking at, and the system will then configure itself to give you the very best imaging conditions for your particular application. So I'm just going to break away from this now, and I'm going to show you Genesis. So if you're working on a live system, and we would, let's say, for example, we're just going to look at a simple DNA gel, then when we start the system, we have gels, blots, and manual capture. Over on this side, we have our protocols. So if you're routinely going to do the same experiment, the system can be configured so you have the same settings every single time. But if I click on gels, it has to be, okay, what kind of gel are we working with? So we're going to say simple DNA agarose. The system then asks me what's my sample size. So this will automatically zoom in or zoom out according to your sample size. And as you can see here, there's a whole range of generic, but also other manufacturers such as Bio-Rad, Lonza, their standard gel sizes. It's important for me to say that we don't manufacture any reagents in our systems. We then bring up a list of recently selected reagents. But if I check this box, this shows me all commercially available dyes for looking at DNA. So if you're trying an experiment that's maybe a little bit unusual with a different dye, if it's in the list, we can image it. So if I say, for example, we're looking at gel red, I click on next. We would then have our sample in the system, the UV light turns on, we make sure the gel is in the correct position, then all I do is press capture. The key thing here is the system will calculate the exposure time for me so that we don't saturate the image, which means everything that we're looking at, we will be able to quantify. So this is a key thing. Everything on this image now is fully quantifiable. If I have a known value, a known standard on my gel, I can do relative quantitations very, very easily. Within the software, I have what's called quick quantification.
This will allow me to go in and quantify specific bands. So for example, if I know that this band here is 100 micrograms of DNA protein, it doesn't really matter, then I can draw a box around this band, and I'm going to assign this as a standard, and I'm going to say this is 100 units, and then I want all of the bands to be the same size. So if I now double click on this band, it will replicate exactly the same area as my standard. So if band number 1 is 100 units, band number 2 is 104. And this is a key element, that we captured the original image without saturating. So although we're working on a gel which is typically recognized as qualitative, we can still do quantitative PCR on a gel as long as the image is captured without saturating and you're working with a known standard. There are lots of other things that we can do within Genesis, my apologies. So we can edit the images. So I have my image here, we can edit, we can rotate, we can crop, we can add annotations onto the image. We can do enhancements, we can sharpen, we can also turn the image into a 3D. And we can give our images colors as well. But the key thing here is that we're capturing an image, a good quality image, which is again is very important, but we capture it in a way that we know that we can go on and quantify. As I mentioned, Genesis is our capture package. We have lots of different ways of capturing, of working automatically with different gel types. We can also capture manually, which basically allows us to take complete control of the system if you wanted to work this way. But I also mentioned that you also get a copy of, well, you get unlimited copies of our GeneTools package. GeneTools will allow us to do full analysis of gels. So for example, I also have a basic gel on screen now, and I'm just going to tell the software to go ahead and analyze. As you can see on screen, we have molecular weights. We can also have quantities. So for example, if track number 1 is a molecular weight ladder, I can assign a ladder, assign from standard, and now I have my molecular weight ladder. So wherever I move on screen, the molecular weights of the particular band are shown relative to my standard. And I can also quantify as well, as long as the image was captured without saturating. So we can generate an awful lot of data from our image. The key thing is that we need to capture an image without it saturating. As I mentioned, I just wanted to give you just a very brief overview of the software package of what it can do. Also, we also manufacture and generate electrophoresis systems, which are upstream from our imaging system. Our imaging systems are our core business, but of course, every gel has to be run. So we produce a range of electrophoresis systems for doing DNA work, which uses horizontal electrophoresis, visible proteins, which uses vertical SDS page, and then you've got the ability to also blot if you are transferring proteins for further analysis. Electrophoresis, Zakia actually mentioned how electrophoresis works in the previous slide, so I won't cover this too much now. So hopefully that's given you a brief overview of Syngene, of what we do, what we produce. I really just want to highlight the fact that our relationship with ITS is really first rate, and we are always on hand to help and support
all of our distributors, but ITS, of course, in this case, with any customer questions, we can help and advise on which systems would be best suited. So again, thank you all for your attention. I'll pass you back now to Engrini. I'll stop my share. I don't know if there are any questions that have come up for me. Okay, thank you, Mr. Martin. Thank you. Yeah, your presentation, please clear, please detail. Sorry, I'm Rangkum. It's your presentation in bahasa. Oke, terima kasih. Saya sedikit merangkum untuk Sinjin yang disampaikan oleh Mr. Martin tadi. Jadi Sinjin ini merupakan alat perusahaan untuk alat laboratorium. Di sana ada 3 garis besar, yaitu ada GelDoc, elektroforesis, sama PCR workstation. Nah, ketiga alat tersebut itu memang digunakan untuk pengujian PCR secara konvensional atau bisa disebut dengan nested PCR ya, Bu Zakia ya. Untuk GelDoc yang ada di Sinjin itu sendiri, kita ada untuk GelDoc biasa yang mungkin yang sering digunakan yang untuk DNA, RNA yang cuman pakai primer, sedangkan di situ juga ada semi-illumination sama fluorescent yang itu misalnya ditambahkan dengan cyber green dan semi-illumination dan lain sebagainya. Terus di Sinjin sendiri juga ada elektroforesis system. Elektroforesis system kita ada vertikalnya, ada horizontal, dan ada blotter system. Vertikal itu sering digunakan untuk protein, sedangkan untuk horizontal itu biasanya RNA dan DNA ya Bu. Dan kita juga punya blotter system, itu biasanya untuk elektroforesis, biasanya kan kalau elektroforesis vertikal dan horizontal kita menggunakan banyak cairan atau buffer yang kita gunakan. Nah, kalau untuk semi blotter itu adalah kering. Jadi kita hanya menggunakan sedikit buffer untuk pengujian si elektroforesis ini. Terus ada PCR workstation. Nah, di situ dia ada 2 tipe, ada combination PCR workstation dan ada deep air. Untuk combination PCR workstation sendiri itu dia dilengkapi dengan HEPA filter. Jadi penggunanya bisa sampai ke virus ukuran yang sangat kecil, sedangkan DIT itu biasanya ukurannya lebih besar. Oke, untuk apakah itu ada sedikit penjelasan mengenai Sinjin. Untuk partisipan lain ada pertanyaan, bisa menggunakan raise hand, jadi bertanya secara live baik itu ke Ibu Zaki atau ke Mr. Martin, atau menggunakan Q&A. Tadi, oh ibunya udah keluar. Tadi ada yang raise hand, ternyata udah nggak ada. Ada pertanyaan? Saya masih menunggu. Enggak ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, terus kalau nanti ada pertanyaan lanjutan bisa diisi di form yang sudah disediakan, di bawahnya bisa dibuat pertanyaan di situ. Untuk materi, dari tadi banyak yang bertanya, materinya bisa di-download dan lain sebagainya. Nah, oh ya, oke. Ibu Zaki, materinya bisa di-share atau gimana Bu? Saya share di YouTube-nya ITS. Ya, silahkan saja Mbak. Cuman karena itu materinya bentuk PPT, mungkin saya minta tolong Mbak Reni untuk mem-PDF-kan saja agar mudah di dalam proses pendownloadnya, kan nggak terlalu berat ya kalau udah di PDF-in. Jadi saya minta tolong di PDF-in aja dulu Mbak. Jadi nanti baru habis itu nanti di-share ya. Silahkan saja, nggak ada masalah. Oke, mungkin sekalian juga videonya saya share di YouTube ya Bu, YouTube-nya ITS Indonesia. Ya, biasanya nanti kalau webinar itu biasanya nanti sertifikat, kemudian mungkin ada recording dari webinar ini, juga termasuk juga materi-materi, itu biasanya disimpan dalam satu Google Drive sehingga siapa peserta mudah mengaksesnya begitu. Iya, oke. Terima kasih. Udah ya Bu ya. Oke. Terima kasih. Oke. Memang waktunya sudah selesai. Saya berterima kasih banyak
Bu Zaki and Mr. Martin, thank you for presentation. And then partisipan dan sertifikat itu akan di-email beserta dengan materi, dan untuk live-nya nanti kita akan share juga link di YouTube-nya PT ITE Science Indonesia. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa di-email ke kita lagi, kita akan jawab satu persatu. Dan oke, ada sambutan lagi untuk penutup, Bu, atau boleh saya tutup? Ditutup saja karena kita sudah memang di schedule sekitar jam ini ya. Jam 4, iya betul, ya. Pasti Bu. Makanya tadi saya enggak. Ya, oke. Silakan. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya untuk mengikuti webinar ini. Next time mungkin kalau ada webinar lagi kita akan undang teman-teman semua. Nanti, jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Martin, thank you. You're very welcome. I've really enjoyed it. Yeah, very thank you, Martin. It's interesting presentation. See you next time. Wonderful. I hope when the world when we can start to travel again, that hopefully I can come over and visit in Indonesia. It'd be fantastic to meet you all in purpose. Yeah, don't forget visit my laboratory. Absolutely, absolutely. I will look forward to it. Yeah. Thank you. Thank you so much. Take care. Thank you bye so now. much. Yeah, bye. Bye-bye.